Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu sampai teman-teman yang lain. Jadi, seperti kesepakatan hasil diskusi kita minggu lalu, hari ini kita akan coba mereview sekilas bagaimana melakukan penulisan sebuah artikel yang masuk kategori Systematic Literature Review. Nah, jadi kalau kita lihat ya, yang dimaksud dengan Systematic Review artikel itu, definisinya adalah sebuah penulisan artikel yang tujuannya adalah untuk Recording in progress. mengevaluasi dan mensummarize the findings ya, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya pada topik tertentu atau pada topik yang spesifik. Jadi kalau kita lihat dari sini, tujuan dari kita menulis literatur review itu adalah untuk pertama mengidentifikasi hasil-hasil yang sudah ditemukan dalam berbagai previous studies ya, berbagai penelitian terdahulu. Kemudian kita mengevaluasi hasil-hasil tersebut, kemudian kita mensummarize. Nah, ini importance-nya ya, kepentingan kenapa kita melakukan systematic review. Yang pertama adalah untuk mensintesis knowledge, ya, mensintesis berbagai informasi-informasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang itu sangat penting bagi kita untuk membangun landasan. Nah, landasan itu akan digunakan salah satunya adalah untuk mengidentifikasi research gap. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau mencari research gap ya secara sistematis, maka cara yang paling benar melakukannya adalah dengan menggunakan penulisan systematic review. Nah, kalau sudah ketemu research gap-nya, maka nanti kita bisa memberikan future research recommendation dan future practice recommendation. Kita bisa memberikan rekomendasi berdasarkan gaps yang ada, maka penelitian ke depan itu seharusnya meneliti tentang bagian mana nih yang masih belum diteliti. Nah, itu bisa kita gunakan juga sebagai novelty kita kalau mau kita gunakan sendiri. Jadi step by stepnya, kalau kita mau menulis literatur review, seperti menulis penelitian yang lainnya, pertama topik. Memilih topik itu merupakan hal yang paling penting dilakukan pertama kali. Kenapa? Karena dari topik yang kita pilih, nanti itu akan menentukan penelitian yang kita lakukan itu akan berkontribusi atau tidak nih terhadap lingkup disiplin ilmu kita. Kalau kita bidangnya marketing atau manajemen pemasaran, maka dengan memilih topik yang tepat, penelitian kita itu nanti bisa berkontribusi terhadap literatur di bidang manajemen pemasaran. Nah, kemudian di samping masalah urgensi pemilihan topik, maka yang perlu diperhatikan lainnya adalah ketika kita ingin menulis artikel literatur review, itu masalah visibility-nya. Topik yang mau kita teliti itu kira-kira jumlah penelitian terdahulunya itu sudah memadai belum untuk kita analisis, untuk kita review, untuk kita sintesis. Jadi memilih topik terbaru itu bagus banget, ya itu sangat bagus, sangat dianjurkan. Tetapi kalau topiknya itu terlalu baru, bahkan terlalu spesifik, takutnya, khawatirnya kita nggak punya nih penelitian terdahulu dengan jumlah yang mencukupi. Sehingga nanti sintesis yang kita buat, summary yang kita buat itu nggak bisa bersifat konklusif. Nah, maka visibility juga menjadi bagian yang paling penting. Kemudian, bagian berikutnya yang juga harus diperhatikan adalah mendefine research questions sama research objektifnya. Karena ini nanti akan mempengaruhi bagaimana kita mencari artikel-artikel di database misalkan Emerald ya. Kalau research questionnya jelas, objektifnya jelas, maka nanti kita bisa memilih keywords dengan jelas. Nah, kalau keywordnya sudah oke, maka masuk ke langkah search strateginya itu sudah jauh lebih mudah. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kalau kita bicara tentang membuat apa namanya penelitian systematic review, maka tadi langkah pertamanya adalah mendefine topik, kemudian mendefine research questions dan objektifnya, kemudian masuk melakukan pencarian artikel-artikelnya, kemudian kita bicara artikel-artikel yang mau kita cari itu kriterianya yang seperti apa. Nah, bicara kriteria ada inclusion kriteria, ya, ada exclusion kriteria. Inclusion berarti syarat-syarat supaya artikel tersebut bisa kita telaah lebih lanjut. Sedangkan exclusion itu adalah syarat-syarat di mana artikel ini tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita analisis lebih lanjut.
Nah, kalau sudah baru kita masuk ke melakukan ekstraksi, ya, melakukan data extraction proses, baru kemudian kita memilih metode apa yang akan kita gunakan untuk menganalisis artikel-artikel penelitian terdahulu yang sudah kita dapat. Nah, ini kurang lebih ya protokolnya atau step by stepnya melakukan sistematik. Nah, kalau tadi planningnya sudah, protokolnya sudah, yang berikutnya kita tentukan nih database kita. Ya, kita mau menggunakan database apa? Scopus, Web of Science, Emerald, Dimensions, PubMed, atau apa? Nah, hanya saja ya Bapak dan Ibu, kalau kita melakukan systematic review untuk kepentingan kita personal, pribadi, database itu masih, kemarin saya sudah sampaikan, masih oke kalau kita gunakan misalkan Google Scholar. Kemudian kalau kita memasukkan conference paper, kita memasukkan skripsi, kemudian tesis, disertasi sebagai bagian dari artikel yang kita analisis itu masih oke. Tetapi kalau tujuan kita untuk mempublikasikan artikel systematic review yang kita punya, maka tesis, report, conference paper, skripsi itu masuk ke dalam kategori gray literature yang biasanya tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai artikel untuk dianalisis. Jadi artikel yang dianalisis itu betul-betul pure harus artikel yang dimuat di jurnal. Yang berikutnya, ketika kita akan melakukan pencarian, ya, Bapak dan Ibu kan udah sering ya mencari di Google Scholar atau mungkin di database yang lainnya. Eh, Hasil pencarian kita akan seperti apa? Utamanya itu nanti ditentukan oleh seperti apa keywords yang kita gunakan. Jadi bandingkan misalkan Bapak dan Ibu cari di Google Scholar hanya memasukkan keyword green marketing. Bandingkan dengan kalau misalkan keyword yang Bapak dan Ibu masukkan itu green marketing and influencer misalkan. Kira-kira mana yang topiknya masih luas banget? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama itu keywordnya tadi green marketing saja. Yang kedua keywordnya green marketing and influencer. Kira-kira yang output pencariannya itu relatif luas yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Pak. Yang pertama, Iya, betul yang pertama ya. Kalau bicara green marketing kan macam-macam ya, sudut pandangnya, angle-nya. Bisa dilihat dari consumer behavior-nya, dari green consumer-nya, bisa dilihat dari perusahaannya, green corporate-nya. Green corporate bisa dilihat dari CSR-nya, green consumer behavior bisa dilihat dari purchase intention-nya. Belum lagi kita bicara objeknya, ada fashion, ada ecotourism, ada food, dan yang lain-lain. Sedangkan yang kedua, itu kita sudah mulai mengerucut. Aspek yang mau kita kaji itu green marketing dikaitkan dengan peran influencer. Misalkan sosial media influencer. Jadi topiknya sudah lebih mengerucut. Nah ini menjelaskan tentang pentingnya menggunakan keywords yang tepat saat kita melakukan pencarian. Nah umumnya ketika kita melakukan pencarian, ketika keywords yang kita gunakan lebih dari satu, maka kita akan menggunakan yang namanya Boolean operator. Ya. Boolean operators ini adalah apa, penggunaan kata sambung yang mengikuti logika dari si Boolean ini. Jadi kata sambung yang digunakan adalah and, or, sama not. And itu berarti kita menggunakan kombinasi keduanya. Ya. Misalkan tadi green marketing and influencer and social media influencer. Di pencarian kita tulisnya kayak gitu. Nah, kalau kita nulisnya pakai and, berarti artikel yang kita minta itu adalah artikel tentang green marketing yang di dalam artikelnya itu membahas tentang peran influencer marketing. Sehingga artikel tentang green marketing lainnya yang tidak membahas tentang influencer marketing itu tidak akan dimunculkan dalam hasil pencarian. Maka kalau dilihat dari diagram Venn-nya, diagram matematikanya, kata N kita gunakan kalau kita mencoba mencari irisan dari dua keyword, ya, kombinasi dari dua keyword. Harus ada keyword pertama dan harus ada keyword keduanya. Harus ada green marketingnya dan harus ada influencernya. Itu kita gunakan N. Nah sekarang bagaimana dengan OR? Green marketing
or social media influencer. Kalau kita gunakan kata or berarti kita mencari ya keseluruhan artikel yang ada kata green marketingnya, yang ada kata influencer marketingnya, dan yang ada kata kombinasi keduanya. Semuanya dicari sehingga hasilnya nanti mungkin ada ya beberapa artikel yang bicaranya green marketing tapi nggak bicara tentang influencer. Ada artikel yang nanti bicara tentang influencer sosial media tapi nggak ada kaitannya sama green marketing. Sebagian lagi ada yang mengkaitkan green marketing dengan social influencer. Nah, jadi hasilnya akan jauh lebih luas kalau kita gunakan OR. Jauh lebih luas, tapi sebagian mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kemudian not, ada lagi satu not. Not ini berarti kita akan mengeksklud ya artikel-artikel spesifik yang kita minta. Misalkan gini, green purchasing and social media influencer and purchase intention. Kita menggunakan tiga nih, misalkan ya, tiga keywordsnya. Green marketing and influencer marketing and purchase intention. Berarti artikel yang kita minta itu harus muncul tiga-tiganya. Konteksnya green marketing, ada peran sosial influencernya, dan mempengaruhi purchase intention. Nah, biasanya kalau bicara purchase, ya, bicara pembelian, itu kan ada yang namanya purchase intention, baru sebatas niat, ada yang bicara purchase decision, keputusan pembelian. Nah, karena kita mau fokusnya di purchase intention, tetapi kadang-kadang ketika kita masukkan kata purchase intention yang muncul adalah purchase decision, maka supaya spesifik kita tambahkan not, sehingga boolean kita, keyword kita ditulisnya adalah green marketing and social media influencer and purchase intention, not purchase decision. Nah, ini untuk mengeliminir supaya artikel-artikel yang variabelnya purchase decision itu nggak keangkut muncul di hasil pencarian kita. Karena kita fokusnya masih di tingkat intention, nggak bicara decision. Nah, kalau nggak ditambahkan not, kadang-kadang yang decision itu muncul juga di pencarian. Nah, ini ya, yang dimaksud dengan Boolean operator. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu saya tekankan di sini, ketika kita memasukkan keyword, ya, seringkali hasilnya itu nggak bisa sekali jadi. Misalkan kita udah tuliskan keyword yang kayak tadi, tapi ketika dilihat hasilnya, oh masih luas banget. Oh, kalau masih luas banget, kita bisa tambahkan keyword lain, ya, untuk lebih mempersempit supaya hasil pencariannya itu betul-betul lebih sesuai dengan topik kita. Tapi sebaliknya, kalau setelah kita masukkan keyword, ya, hasilnya itu jadi cuma sedikit banget resultnya, kita bisa modify keyword kita buat lebih sederhana supaya hasilnya lebih banyak. Nah, jadi di sini ketika bicara search strategy, ini prosesnya nggak sekali jalan. Ya, kadang-kadang kita harus melakukan iteratif proses. Kita harus memodify keywords yang kita gunakan supaya hasilnya nanti betul-betul secara jumlah itu memadai. Ya, nggak terlalu sedikit juga nggak terlalu banyak. Inclusion dan exclusion nanti akan kita bahas ya berikutnya. Sekarang kita lihat dulu yang Prisma. Nah, jadi Prisma itu tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Prisma itu adalah sebuah metode untuk menjelaskan proses dari awal kita mengumpulkan data sampai nanti terakhir kita akan menyimpulkan dari sekian banyak data artikel terdahulu yang kita ambil berapa banyak nih yang betul-betul bisa digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, itu yang disebut Prisma. Ya, nanti akan kita lihat lagi ya, yang di sini. Nah, itu bagian screening and selecting studies ya. Jadi inclusion, exclusion kriteria sama Prisma. Dan developing search strategy tadi sudah ya kita bahas ya. Oh iya, tadi kelewat. Sebentar. Nah, kemudian di samping kata sambung and, or, dan not, kita juga kadang-kadang perlu menggunakan tanda kutip nih. Ya. Nah, kapan tanda kutip digunakan? Tanda kutip kita gunakan kalau keywords kita itu terdiri dari dua kata atau lebih. Misalkan kita punya keywords purchase intention. Purchase intention berarti kan dua kata ya. Nah, bagusnya dia kita apit dengan tanda petik seperti ini. Karena kalau dia nggak diapit dengan tanda petik, maka yang dicari nanti
Keyword yang memunculkan kata purchase saja itu dimasukkan juga, yang memunculkan kata intention saja juga masuk, yang menggunakan kata purchase intention juga masuk, sehingga luas banget. Nah, oleh karena itu, kalau keyword kita lebih dari dua kata, supaya hasilnya presisi betul-betul purchase intention yang muncul, maka kata purchase intention itu kita apit dengan tanda kutip. Itu tanda kutip atau tanda petik, ya. Yang berikutnya tanda bintang. Kapan tanda bintang digunakan? Tanda bintang kita gunakan biasanya kalau ada satu kata ya yang kadang-kadang memiliki spelling berbeda. Biasanya kalau kita menggunakan bahasa Inggris ya, Inggris itu kan ada English Amerika, ada English British. Misalkan kata behavior. Behavior itu kalau di Amerika ditulisnya tanpa U, behavior. Tapi kalau di Inggris pakai U. Nah, padahal buat kita kan nggak masalah mau pakai U, nggak pakai U, yang penting dia behavior. Nah, supaya pencariannya kita nanti bisa mencakup dua kata behavior tanpa U dan dengan U, maka biasanya nulisnya begini. Behavior kasih bintang R. Jadi, kalau misalkan ada kata yang menggunakan behavior pakai U atau pakai S atau pakai Z ya, di antara O dan R itu akan dimunculkan. Nah, itu gunanya menggunakan tanda bintang. Atau contoh lain yang lebih ini, consumer dan consumers, ya kan? Kadang-kadang di artikel itu ketika bicara konsumen ada yang bentuknya plural, consumers, ada yang hanya consumer dibuat dalam bentuk singular. Nah, buat kita nggak masalah karena sebagai variabel kan kita nggak ngelihat apakah itu plural atau singular. Tetapi ketika kita masukkan ke keyword, kadang-kadang ya, database itu sangat strict. Kalau kita nulisnya consumer tanpa S, maka artikel yang judulnya consumers pakai S itu nggak ditampilkan sama dia. Padahal itu penting juga buat kita. Nah, oleh karena itu, supaya yang dimasukkan itu bukan cuma consumer, tapi juga consumers, maka di belakang kata consumer, tambahkan tanda bintang. Supaya kalau misalkan ada artikel yang judulnya consumers, pakai S, dia juga akan dimunculkan. Nah ini, Boolean operators. Ya. Menggunakan tanda baca maupun kata sambung ketika kita melakukan pencarian. Sekarang kita lihat contohnya ya, misalkan kita punya topik The Role of Digital Marketing on Sustainable Fashion Purchase Intention Among Young Consumers. Ini topik, ya. Topik penelitian kita pengen bikin systematic review-nya, berarti kita akan mencari artikel penelitian terdahulu yang topiknya adalah ini. Nah, dari topik tersebut, maka kita nanti bisa mengidentifikasi keywordnya apa nih. Oh, keywordnya berarti digital marketing, lalu social media marketing, lalu e-commerce, sustainable fashion, purchase intention, dan young consumers. Ini menjadi keywords kita. Keywords kita ini yang kemudian kita masukkan ke dalam Boolean operators. Oke. Okay? Pertama, kata digital marketing. Digital marketing kan kadang-kadang juga di dalam judul artikelnya itu bunyinya social media marketing. Sehingga kita gunakan kata or, ya. Digital marketing or social media marketing. Sehingga artikel-artikel yang judulnya menggunakan kata digital marketing maupun artikel yang menggunakan judul social media marketing itu masuk semua. Atau kalau mau kita perluas lagi, e-commerce. E-commerce juga kan merupakan bagian dari digital marketing kan. Sehingga kita tambahkan lagi or e-commerce. Ya. Nah, jadi tiga hal ini merefer pada hal yang sama nih, digital marketing. Tapi karena tiap authors kadang-kadang menuliskan beda-beda, ada yang nulisnya digital marketing, ada yang nulisnya social media marketing, ada yang nulisnya e-commerce, maka kita gunakan kata or dalam pencarian kita. Kemudian kita lihat ya, kata digital marketing, keyword ini terdiri dari dua kata, maka kita apit dengan tanda kutip. Social media marketing terdiri dari tiga kata, maka kita apit juga dengan tanda kutip. E-commerce dianggap satu kata ya. Nah, kemudian kita masuk ke keyword yang berikutnya. Keyword yang berikutnya adalah sustainable fashion. Nanti kita menggunakan kata N, ya. E-commerce atau digital marketing dalam konteks sustainable fashion, maka kita gunakan kata N. Sustainable fashion. Sustainable fashion karena dua kata, maka dia diapit dengan tanda kutip. Nah, di dalam artikel kalau kita baca-baca ya, ada beberapa artikel yang walaupun membahas tentang sustainable fashion, tapi dia sebutnya nggak sustainable fashion. Dia sebut sebagai eco-friendly clothing. Padahal ini maksudnya sama kan.
Sehingga kita tambahkan sustainable fashion or eco-friendly clothing. Nah, jadi kata or ini biasanya kita gunakan kalau ya keywords kita itu punya padanan kata, di mana padanan kata itu sering muncul juga sebagai judul atau di abstrak, maka kita perlu munculkan di sini. Nah, kemudian karena kita mau bicaranya semua itu dalam konteks purchase intention, maka kita tambahkan lagi keyword yang berikutnya, and purchase intention. Nah, lalu seperti yang tadi kita bahas ya, kita nggak akan mengkaji variabel purchase decision. Tetapi ketika kita tulis purchase intention, biasanya purchase decision itu juga muncul. Maka di sini kita pertegas. Yang mau saya bahas adalah purchase intention, not bukan purchase decision. Kita munculkan ini. Baru kemudian kita bicara keywords yang terakhir yaitu young consumers. Maka kita tambahkan kata and lalu young consumers. Nah, di dalam artikel lagi-lagi kata young consumers ini punya banyak padanan nih. Ada artikel yang menulisnya Gen Z consumers ya, bagian tertentu dari yang consumers itu hanya Gen Z-nya aja, atau ada yang milenialnya aja. Nah, ini kita masukkan juga sebagai or. Nah, kalau sudah jadilah ini rangkaian dari keywords kita yang ditulis dengan menggunakan Boolean operators. Ini cara penggunaan kata or, and, not, ya, serta tanda kutip kita menuliskan Boolean operator. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak, Bapak Ibu? Pak Ferry izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan tadi kan sales query ya. Sales query ini sebenarnya digunakan eh, apa khusus untuk Scopus gitu? Apakah untuk semua indeks gitu loh? Ini berlaku untuk semua database ya, Mas Doni ya. Oh, termasuk Emerald gitu ya? Emerald pun menggunakan begini. Tapi perhatikan, ini kan sifatnya generik ya. Sementara tiap Hmm. database itu punya pakemnya sendiri. Jadi nanti dilihat aja pakemnya di Emerald seperti apa. Kalau Scopus itu lebih gampang. Lebih gampangnya dalam arti kita nggak perlu memberikan tanda kutip seperti ini karena dia punya kolom-kolom. Misalkan keyword pertama apa. Nanti setelah keyword pertama kita mau menggunakan kata and atau or. Ada opsi pilihannya tuh kayak gitu. Kita tulis, pilih yang and, lalu pilih atau tulis keyword yang berikutnya. Nanti masuk ke keyword yang ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Tapi ada juga database-database yang minta kita langsung menuliskan langsung seperti ini. Nggak dibuat column by column. Kayak gitu ya Mas Doni. Tapi Kalau intinya misalnya berlaku untuk semua database. kalau misalnya Google Scholar, saya pernah coba yang pakai tanda kutip itu ngebantu sih, Pak. Cuma kalau misalnya yang pakai kode-kode or not segala macam itu nggak ngebantu. Berarti nggak bisa juga ya di Google Scholar ya, Pak ya? Oh, saya belum pernah coba di Google Scholar menggunakan or and not nggak ngebantu maksudnya gimana Mas? Nah, saya kan pernah coba juga, Pak. Saya udah pernah tahu nih diajarin yang seperti ini untuk Scopus sih. Cuma kan saya ngide gitu kan. Nah, saya coba cari misalnya artikel di Google Scholar. Nah, pakai tanda kutip itu ngebantu. Misalnya saya pengen spesifik nih purchase decision gitu. Saya bikinlah tanda kutipnya yang muncul memang di awal-awal purchase decision gitu. Tapi ketika saya coba masukkan operator yang or atau and gitu ya di Google Scholar itu nggak ngebantu. Berarti Google Scholar nggak masuk ya. Nah, ngebantu itu munculnya seperti apa Mas? Misalkan. Maksudnya ketika saya pengen cari purchase decision misalnya, tapi nggak pengen masuk purchase intention gitu kan, tapi keduanya tetap muncul untuk Oh, Google Scholar gitu ya Pak ya. iya mungkin ya. Saya belum pernah coba kalau di Google Scholar. Tapi kalau di Emerald, di Science Direct, di Scopus, ini ngebantu banget gitu. Ya mungkin juga sih, karena kan seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, Google Scholar itu kalau dalam pengertian yang strict, dia tidak termasuk ke dalam ini, scientific database, karena kan di situ ada macam-macam ya. Nah mungkin juga dia nggak menggunakan Boolean operators dalam operasi pencarian. Bisa jadi sih. Oke, thank you Mas Doni ya untuk referensinya. Iya Pak, lanjut Pak. Oke, yang lain Bapak Ibu? Tanda kurung ini kita gunakan untuk fokus aja sebetulnya, fokus pencarian. Jadi yang dicari pertama, kalau kita ada kurung di digital marketing sampai e-commerce ini, berarti kita minta ini nih yang dicari pertama. Setelah itu yang dicari kedua adalah sustainable fashion segala macam. Urutan untuk menentukan urutannya aja Pak.
Nah, sekali lagi saya tekankan ya, ini adalah format yang paling komplitnya ketika kita menuliskan Boolean operators. Kalau kita masuk ke database ya, di satu database kita tulis kayak gini, mungkin nanti akan muncul 50 artikel yang sesuai. Tapi di database lain misalkan hanya muncul 2 atau 3 artikel ketika kita masukkan keyword yang seperti ini. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita harus modify. Ya. Misalkan pertama kurungnya kita buang dulu, hasilnya bertambah banyak atau enggak. Nanti kalau misalkan bertambah tapi masih kurang banyak, yang or-ornya ini mungkin bisa kita buang beberapa. Yang consumers, or Gen Z, or milenial, kita pilih satu aja yang consumers aja. Kayak gitu. Nanti akan menambah dia ininya. Karena kalau terlalu strict juga ketika kita menuliskan keywords, nah itu akan berpengaruh terhadap hasilnya. Hasilnya nanti akan lebih sempit banget. Di beberapa database yang muncul nanti jumlahnya hanya segelintir, 2, 3, 4, atau 5. Ini yang tadi saya bilang di awal ya, ketika kita melakukan pencarian ini sifatnya iteratif. Jadi kita harus trial and error. Coba lagi, coba lagi. Apa yang kita masukkan di dalam satu database belum tentu menghasilkan hasil yang sama di database lain. Sehingga di database lain mungkin kita harus modify, ya, walaupun dengan konten yang sama. Nah, kemudian bicara inclusion dan exclusion criteria. Sebetulnya ini kurang lebih sama ya Bapak dan Ibu ya. Jadi menggunakan satu aja cukup, tapi kadang-kadang di artikel diminta dua-duanya. Maksud saya sama, misalkan gini. Kalau di inclusion kita masukkan quantitative study, itu kan otomatis kualitatif study masuk di exclusion, ya kan? Kalau misalkan di inclusion kita masukkan survei method, maka di exclusion otomatis kan akan masuk eksperimen, akan masuk FGD dan yang lain-lain. Nah, tetapi karena dia sering diminta dua-duanya, maka kita masukkan aja dua-duanya. Jadi yang masuk di inclusion kriteria itu biasanya ini, ya, bentuk studinya, bentuk metode pengumpulan datanya, lalu periodenya. Kemudian yang di exclusion ini biasanya kita masukkan misalkan kita tidak akan menggunakan artikel yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi non-English language articles kita masukkan sebagai exclusion. Kemudian exclusion yang lainnya, artikel yang membahas tentang green marketing dan sustainable fashion, tapi itu bukan main topik, itu juga tidak kita keluarkan karena kita fokusnya mau di situ. Jadi artikel yang hanya nyerempet itu nggak kita bahas. Nah, itu kita jadikan sebagai exclusion criteria. Nah, kemudian terkait dengan masalah jenis artikel, ya. Kalau kita memilih artikel yang mau kita masukkan itu adalah artikel yang terpublish, maka di sininya kita tulis yang bukan peer review publication itu kita keluarkan. Artinya di inclusion kita jadikan peer review publication itu sebagai inclusion criteria. Sehingga konsekuensinya yang non peer review itu kita keluarkan atau kita exclude. Nah ini inclusion dan exclusion. Kalau Bapak dan Ibu baca di artikel-artikel systematic review, ini macam-macam nih formatnya ya, polanya. Yang masuk di inclusion apa, yang masuk di exclusion apa, macam-macam. Tapi di sini saya coba ambil, saya coba rangkum beberapa di antaranya adalah seperti ini. Yang inclusion itu yang masuk biasanya periode, kemudian method, sama jenis tadinya. Yang di exclusion itu biasanya jenis bahasa, kemudian kesesuaian topik, dan masalah peer review publikasi apa enggak. Nah, kemudian kita bicara metodologi. Ya, Prisma. Prisma ini adalah metode penelitian. Jadi kalau di penelitian kuantitatif, ya bicara metode, kita bicara macam-macam ya. Kalau di sini ada Prisma yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Mulai dari mengumpulkan sampai nanti menentukan mana data yang bisa kita analisis lebih lanjut. Prisma kemarin di minggu lalu saya sudah sampaikan, ini sebetulnya metode yang digunakan di bidang kedokteran. Tapi karena waktu munculnya Prisma ini banyak juga bidang-bidang ilmu lain yang ingin melakukan systematic review, maka Prisma itu banyak juga digunakan di luar bidang kedokteran, seperti di bidang manajemen. Tapi makin ke sini, ya banyak peneliti-peneliti yang mengeluarkan metode dengan nama lain, bukan Prisma namanya. Nah, itu yang mungkin lebih layak kita gunakan ya karena sesuai dengan bidang keilmuan kita. Walaupun kemarin saya sudah sampaikan
Kalau kita telisik, isinya kurang lebih sama step by step-nya. Bicara tentang mengidentifikasi database, melakukan screening, eligibility, inclusion, sampai dengan nanti hasil akhirnya seperti apa. Ya, jadi yang saya tunjukkan di sini adalah yang Prisma. Karena ini yang merupakan metode rintisan awal dan secara fundamental digunakan di dalam metode-metode lainnya yang sejenis. Nah, ini contohnya kalau sudah ada angkanya seperti ini. Jadi misalkan kita hanya menggunakan database Emerald, ya, dengan menggunakan keyword yang kita masukkan tadi, kita dapat totalnya 605 artikel. Maka di N identification itu kita tulis N sama dengan 605. Sedangkan di additional record-nya N-nya 0. Kenapa? Karena kita cuma menggunakan satu database. Kalau database-nya lebih dari satu, misalkan selain Emerald kita juga menggunakan database Science Direct, dan hasilnya ada misalkan 300, maka di N yang keduanya itu N bukan lagi 0, tapi N sama dengan 300. Ya. Nah, ini jadi tergantung pada jumlah database yang kita gunakan. Nah, setelah itu masuk ke screening yang pertama, yaitu yang full text. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah bisa kita identifikasi di awal ketika kita masuk ke database melakukan pencarian. Biasanya itu ada opsi, ya. Kita mau cari yang seperti apa, yang full text saja atau yang cuma abstraknya doang juga dimasukkan. Nah, jadi kita lihat di sini karena kita nanti harus membaca keseluruhan isi artikel, artinya kita butuh artikel yang full text. Setelah kita screening, ternyata dari 605 artikel, ya, yang enggak full text itu ada 362. Sehingga total artikel sisanya adalah, 362. Ya. Ini setelah mengeluarkan artikel yang non full text. Jadi dari 605 dikeluarkan yang non full text dapat 362. 362 ini berarti artikel yang full text. Nah, kemudian screening yang berikutnya adalah duplikasi. Duplikasi ini biasanya terjadi kalau kita menggunakan lebih dari satu database. Karena satu artikel mungkin saja dia dimuat di Emerald juga, di Science Direct juga, dimuat di Scopus, database Scopus juga. Sehingga ketika kita menggunakan database tersebut, nanti artikel itu akan muncul dua kali tuh. Di database Scopus kita tarik, di database Emerald kita tarik juga. Artikel yang sama, berarti kan duplikasi kan. Nah, maka di screening kedua ini kita harus menghilangkan duplikasi. Di sini kita lihat, ya, artikel yang full text 362. Setelah dibuang yang duplikasi, jumlahnya tetap 362. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan satu database. Karena cuma satu database, nggak mungkin ada duplikasi kan. Tadi saya sampaikan duplikasi itu terjadi kalau kita menggunakan lebih dari satu database. Sehingga di sini, ya, di bagian screening sini, record after non-full text remove dengan record after duplicate remove itu jumlahnya tetap sama. Nah, masuk ke screening yang berikutnya. Screening yang berikutnya kita ngecek, ya, kesesuaian artikel tersebut dengan topik kita berdasarkan judul dan abstraknya dulu. Kita nggak baca isinya secara mendalam. Dari judul dan abstraknya kita kan nanti bisa nilai, ya, sesuai nggak nih dengan topik yang kita mau. Ada nggak nih variabel-variabel inti yang kita mau. Nah, itu masuk di bagian screening. Ya. Jadi dari 362 kita screening berdasarkan title dan abstrak. Ternyata ada 128 yang nggak sesuai dengan topik yang kita mau. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu sekali lagi saya tekankan, ya, secanggih-canggihnya kita menuliskan keywords, yang namanya database, mesin pencarian itu kadang-kadang masih memunculkan artikel-artikel yang nggak relevan. Nah, ini pentingnya kita melakukan screening. Ya. Jadi di screening berdasarkan title dan abstrak, sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, dikeluarkan. Nah, setelah itu baru masuk ke bagian eligibility. Kita sekarang lihat secara mendalam nih, baca full text-nya. Kalau dari title dan abstrak, kita anggap udah sesuai topiknya, kita lihat lagi secara mendalam. Di mana sesuai atau enggak. Misalkan secara metodologi yang digunakan, tadi kan di inclusion kita hanya mau pakai yang metode mana? Survei, ya kan? Yang kuantitatif. Nah, kadang-kadang kuantitatif tadi atau bukan itu nggak kelihatan dari title-nya, nggak kelihatan dari abstraknya, kita harus baca dalamnya kan. Sehingga kalau artikelnya kualitatif, itu harus kita keluarkan.
Dan itu kadang-kadang nggak teridentifikasi di abstrak maupun di judul, sehingga kita harus baca dalamnya. Kalau misalkan bahasa dari awal kan udah bisa kelihatan ya. Di sini kan kita akan mengeluarkan misalkan yang non-English language articles. Nah, dari abstrak aja udah bisa kelihatan, tapi kadang-kadang ada bagian-bagian yang menjadi inclusion atau exclusion kita yang nggak bisa diidentifikasi di title maupun abstrak, sehingga kita harus baca full text-nya. Nah, contoh di sini ya, dari 234 artikel yang secara judul maupun secara abstrak itu sesuai, ternyata berkurang lagi. Dari sebagian itu ada yang menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga ini tidak akan kita analisis lebih lanjut, karena tadi kan inclusion kita adalah yang kuantitatif, akan kita buang. Nah, kemudian di judul maupun di abstrak kebaca ada tuh menggunakan fashion ya, eco-friendly clothing atau sustainable fashion. Tapi pas baca dalamnya ternyata itu cuma nyerempet doang, bukan menjadi fokus analisis. Nah, berarti itu akan kita keluarkan juga. Sehingga nanti hasil akhirnya ternyata dari total 605 artikel di awal yang betul-betul kita analisis itu hanya 60. Nah, ini hasil akhirnya setelah kita tadi melakukan screening dan melakukan eligibility test. Ketemu final papernya itu jumlahnya adalah 60. Oke, sampai di sini dulu. Bapak dan Ibu siapa yang masih belum jelas? Saya, Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk Prisma ini sendiri, bisa nggak sih ya dikombinasikan langsung ke softwarenya seperti itu, Pak? Atau pendukung literatur, Pak? Gimana? Maksudnya dicombine sama untuk mencari di, apa namanya, Mendeley gitu? Atau dicombine sama Zotero seperti itu, Pak? Bisa nggak, Pak? Sebab saya pernah waktu itu yang saya pernah cerita, ikut pelatihan yang di WTC waktu itu pakai Prisma juga sih, Pak. Cuman memang belum seberapa mendalami untuk Prisma ini sendiri. Yang di Mendeley kan atau di Zotero kan apanya itu, Bu? Prismanya, Pak. Oh, kayaknya Bisa bukan nggak ya. gitu maksud saya? Kalau Prisma ini kan metodologi ya. Metodologi itu kan step by step bagaimana kita melakukan pencarian data dalam hal ini ya. Metodologi pencarian data. Nah, itu setahu saya sih nggak bisa dipecahkan dengan menggunakan Mendeley atau Zotero karena itu kan cuma ini reference manager. Oh. Kalau misalkan ya, misalkan Ibu sudah cari hasilnya itu dimasukkan ke Mendeley, dimasukkan ke Zotero itu bisa. Yang 60 artikel ini nih, ya. Kemudian nanti Ibu ekspor ke Mendeley atau ke Zotero bisa. Tapi kalau Ibu nyuruh Mendeley melakukan dari proses awal pencarian sampai nanti ketemu 60, itu kayaknya nggak seperti itu fungsinya Mendeley ataupun Zotero. Gitu ya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, Mas Doni, monggo. Iya, Pak. Sebenarnya saya juga mikir ya, Pak, sejak awal pas dengar Prisma ini sebenarnya software atau gimana? Ternyata berdasarkan yang Bapak jelaskan, Prisma ini sebenarnya cuma sebatas panduan yang kita kerjainnya manual gitu ya, Pak ya. Betul, ini protokol ya. Ini Berarti protokol nggak ada software tersendiri gitu, Pak ya. ya. Kalau software untuk melakukan dari awal sampai akhir nggak ada. Cuma nanti Hmm. saya akan perlihatkan di beberapa step itu ada software yang kita bisa gunakan. Misalkan ketika kita bicara mau mengexclude artikel berdasarkan title dan abstrak. Nah, itu kita bisa menggunakan Ryan. Ya, software Ryan bisa kita gunakan itu. Kemudian kalau kita mau bicara yang full text analisisnya ini, kita bisa menggunakan software-software kualitatif, misalkan NVivo atau apa gitu. Atau mungkin pakai AI juga bisa ketahuan. Gitu. Nah, tapi kalau yang dari awal sampai akhir bisa selesai sampai sini saya belum nemu. Belum ada softwarenya. Dan Prisma itu bukan software. Prisma itu betul ya protokol. Iya, Dia penjelasan step by step bagaimana mencari dan memilih artikel yang akan kita analisis lebih lanjut. Kayak gitu. berarti manual ya, Pak. Iya. Oke, Pak. Monggo selanjutnya. Siapa tadi yang ingin bertanya? Izin Pak, Ah ya, Mbak Hani silakan. iya. Kalau tadi saya menyimak pertanyaan Mbak Fisma dan Mas Doni, nah pertanyaan saya selanjutnya Pak,
jika kita menggunakan AI nih, ChatGPT berbayar umpamanya Pak, salah satunya. Nah, apakah proses ini bisa dibantu dari awal sampai akhir atau memang nggak bisa juga seperti dengan apa namanya penggunaan Mendeley dan lainnya seperti itu Pak? Kan biasanya kalau saya lihat nih AI itu lebih canggih ya Pak ya. Dan Ya, sudah pernah apa ada pengujian nggak Pak mengenai penggunaan AI di dalam Prisma ini Pak? ya, baik Mbak Ani. Ya, pertanyaannya Terima bagus. kasih Pak. Bisa nggak sih AI nih kita suruh nih, kita minta tolong sama AI dari awal sampai akhir sampai muncul Iya. 60. Jawaban saya sampai saat ini saya masih belum menemukan cara untuk memanfaatkan AI dari ujung awal sampai ujung akhir. Nah, kalau di bagian-bagian tertentu membantu kita itu bisa, ya. Tetapi harus kita perhatikan juga ya, pencarian yang dilakukan oleh AI ini sampai saat ini itu belum masuk kategori sistematis menurut Prisma ataupun menurut protokol-protokol yang lain. Jadi misalkan Mas Doni ini saya tahu banget, saya sangat familiar sama AI ya. Kita bisa melakukan pencarian nggak dari database. Kita bisa misalnya masuk ke SciSpace, kita bisa masuk ke Elicit, kita bisa masuk ke R Discovery, ya kan? Masukkan itu yang sama, keyword yang sama. Akan muncul nanti artikel-artikelnya itu, artikel yang sesuai dengan keinginan kita. Bahkan di beberapa aplikasi tertentu, ya seperti di Elicit ataupun di SciSpace, saya lupa ada atau enggak, itu kita bisa pilih artikel yang mau dimunculkan itu hanya yang key satu saja atau mau semua key muncul, itu bisa. Nanti akan muncul artikelnya. Nah, tetapi ya pencarian menggunakan AI seperti itu sampai sekarang belum bisa dijustifikasi sebagai pencarian yang sistematis kalau merujuk pada protokol Prisma ini. Karena kalau protokol Prisma ini pencariannya adalah berdasarkan database. Nah, jadi untuk membantu pencarian, saya pikir bisa, tapi untuk dikategorikan sebagai sistematis ketika melakukan pencarian, dia belum bisa diadopsi. Oke. Baik, Kemudian berarti misalkan, ya, berarti tetap step by stepnya itu bisa menggunakan berbagai cara ya Pak ya iya, untuk apa namanya intinya gitu. mendapatkan hasil akhir yang kita harapkan ya Pak Iya, atau yang betul. sesuai. Lalu Betul. selanjutnya mohon izin Pak pertanyaannya kami mungkin saya khususnya gitu ya Pak ya masih agak terkendala keilmuannya mengenai mencari-cari jurnal yang bereputasi dan baik gitu Pak. Nah kemarin Hmm, saya sempat berdiskusi dengan beberapa teman semester 1 ya Pak ya waktu pembelajaran Bapak. Saya tuh banyak hmm, berdiskusi dengan teman-teman di dalam kelas ataupun di luar kelas memberikan beberapa link yang bisa kita akses untuk publikasi-publikasi yang bereputasi gitu ya Pak. Nah, akan tetapi mungkin nggak mahir ya Pak ya, seperti Mas Doni gitu Pak. Boleh hmm. nggak Pak kita ada apa namanya permintaan pembelajaran bagaimana sih cara kita mencari artikel-artikel yang bereputasi, apa sih yang kita gunakan seperti itu Pak. Karena belum melotok tuh Pak ilmunya, khususnya saya gitu Pak. Mungkin teman-teman lain juga begitu. Terima kasih Pak. Oke, makasih pertanyaannya, Bu Hani. Nah, betul. Kalau kita misalkan menggunakan Google Scholar, tantangannya adalah semua artikel akan masuk di situ yang sesuai dengan topik kita, terlepas apakah Benar, dia dimuat di jurnal yang bereputasi atau tidak. benar Pak. Tetapi kalau kita udah masuk ke database tertentu, ya, seperti databasenya Scopus, Web of Science, Emerald, itu sudah dijamin. Makanya kenapa ya, ketika kita menulis artikel systematic review, database kita itu adalah database yang dalam tanda kutip mainstream, yaitu WOS, Scopus, Emerald, atau apapun itu. Karena itu database yang oleh editor, oleh publisher dianggap database yang terpercaya menghasilkan artikel jurnal bereputasi. Makanya dari sekarang saya sih udah mulai jarang ya menggunakan Google Scholar, jadi saya lebih sering masuk database atau menggunakan yang tadi AI seperti Elicit atau SciSpace. Kemudian di bagian opsinya saya minta hanya jurnal-jurnal yang Q1, Q2 misalkan yang dimunculkan. Nah itu udah menjadi jaminan bereputasi. Kalau Iya, untuk sekedar baca ya, bukan untuk menyusun artikel systematic review seperti ini. iya. Untuk menyusun Dan, artikel systematic review, kita harus masuk ke database. Itu Bu nah, Ani. dan masuknya itu kita belum terlalu khususnya saya belum terlalu maksimal gitu Pak. Kadang-kadang ketika membuat tugas ya Pak di semester 1 tuh saya nyari searching gitu ya. Jadi apa ya banyak proses yang dilakukan karena memang mungkin belum pakem ya Pak, belum tahu nih
langkah yang tepatnya seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi masih searching-searching gitu Pak. Dikasih link sama teman, saya cari dulu cara penggunaannya, cara ngelihatnya bagaimana gitu ya Pak. Oh, Jadi maksudnya masih mulai ngambang dari gitu Pak. register, login ke database-nya gitu Ibu ya. Nah, bener, bener Pak, gitu. Mas Doni Itu siap mungkin bantu bagi, ya Mas Doni ya. Nanti kita adakan sesi khusus nih untuk Bapak Ibu yang dalam tanda kutip nggak terlalu familiar untuk mengakses database mungkin ya. iya bener, bener Nih, Mas Pak, Doni gitu. ini kemarin sempat ikut kelas saya dan salah satu yang menjadi andalan lah membantu teman-teman Masya, bicara tentang akses artikel, AI dan yang lain-lain. Dan iya, untungnya Mas Doni juga alhamdulillahnya sangat siap membantu. Masya Allah. Ya. Karena bagaimanapun kan kita harus familiar ya Pak. Mulai dari semester 1 kita udah mulai harus banyak lebih tahu ya Pak. Harus membiasakan dengan menulis. Seperti juga yang Bapak ajarkan di semester 1 ya Pak ya. Sampai semester 2 pun kita tugas-tugasnya lebih banyak menulis, jurnal, membaca artikel ya Pak. Kalau Hmm. seandainya kita nggak familiar atau nggak ekspor dengan itu ya kita pasti akan memiliki kendala sendiri. Bahkan dapat artikel-artikel yang nggak bagus seperti itu Pak. Jadi mohon bantuan arahan lebih lanjut supaya kita Oh, lebih bisa oke. memahami dengan baik Pak. Terima Siap, kasih. siap. Nanti akan ada sesi khusus ya, Bu Hani, untuk Ya, itu ya. baik, Oke. makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Andi Juwana, monggo, udah raise hand nih. Masih di mute, belum kedengeran suaranya Pak Andi. Ya, terima kasih Pak. Oh, Pak Ferry, menarik sekali. Sangat menarik bagi saya pribadi yang pasti. Eh, Kemarin semester 1 saya sempat diberikan tugas, kalau tidak salah, bareng dengan Momit, dengan Pak Ferry tentang SLR. Dan pada waktu itu memang saya juga tidak tahu, memang betul yang disampaikan, memang begadang Pak, 2 malam. Nah, mm-mm. saya cuma mau konfirmasi sekaligus ingin arahan dari Pak Ferry, mungkin juga teman yang lain yang lebih familiar. Saya kemarin buat SLR itu diawali dengan POP. Ya, jadi POP, Publish or Perish, kayak gitu. Saya cari, kebetulan POP saya tidak bisa Google Scholar. Saya juga nggak tahu, aneh. Yang Pak, Alhamdulillah saya bisa Science Direct, jadi saya cari artikel eh, base Scopus dari Scopus. Nah, dari Scopus saya dapat semuanya. Saya cari dari POP itu, saya ambil konversinya ke Excel. Ke Excel itu sudah ditampilkan semua seluruh sebanyak punya saya ini sebanyak 98 sebanyak 124 artikel. Saya saya filter lagi berdasarkan artikel yang sesuai atau artikel yang dari tahun sekian ke tahun sekian seperti itu. Eh, Diarahkan mungkin saya kalau salah Pak. Setelah Mm. itu, eh, nah saya coba masuk ke WOS Pak, ke bukan WOS apa? Fosviewer Pak, Posture. Ah, Fosviewer. ah. Yang anehnya, Fosviewer itu saya ndak lihat nyambungnya kemana itu Fosviewer dengan POP, karena memang yang di POP beda, yang di Fosviewer beda artikelnya, sehingga saya cuma ambil Fosviewer itu cuman judulnya saja. Nggak bisa juga soal judulnya, saya eh, eh, saya ambil cuman namanya saja, nama penulisnya yang berdasarkan dengan POP. Saya tidak dapat nyambungnya namanya di POP dengan Fosviewer. Akhirnya saya ambil judulnya saja. Kebetulan kemarin yang sempat saya sampaikan, saya ngambil internal marketing, Pak. Nah, setelah itu untuk citasi itu kan bisa di Fosviewer itu kita langsung konversi ke RIS ya, Pak. Mm-mm. Kan bisa otomatis dibaca ke citasi Mendeley-nya. Nah, setelah itu saya masuklah ke Prisma. Seperti yang disampaikan Mas Doni tadi, Prisma itu memang manual, Pak. Dan runutannya saya enggak kayak gini, Pak. Kayak Mm-mm. Pak Ferry punya records sekian. Mungkin records ini, identification ini sudah sesuai, Pak. Tapi Mm-mm. yang ini saya enggak full text, saya enggak ambil yang full text. Saya ngambil sesuai konten saja, Pak. Internal marketing, yang bahas internal marketing mana, yang bahas soal misalnya organizational performance kayak gimana, dan selanjutnya. Nah, artinya apakah kronologi saya itu, rentetan saya itu sudah benar atau kayak gimana, Pak? Dan apakah memang Prisma ini ya kayak gini bisa diubah, Pak? Records after ini bisa diubah, ini juga bisa diubah sesuai dengan custom kita, Pak. Arah penelitiannya kita kayak gimana. Dan untuk elicit tadi yang Bapak sampaikan, saya juga tidak terlalu mahir elicit. Yang saya lihat, yang saya sempat cari-cari itu di internet, kayaknya yang paling bagus
Dimension, Pak. Kalau saya lihat Dimension yang paling bagus, cuman lebih mahal dari Elicit. Cuman lebih mahal dari Elicit. Itu kalau nggak salah untuk bisa mengkonvert sampai dengan, kalau Elicit itu kan sampai 10 kalau nggak salah, kalau Dimension itu lebih dari 10 atau lebih dari 20 artikel, dan itu bisa di apa disegmentasikan berdasarkan hal-hal apa yang kita minta, seperti itu kan Pak. Nah, kebetulan juga saya nggak tahu Elicit, jadi saya ambilnya satu-satu Pak, dari apa, saya pakai chat PDF, saya ambil satu-satu artikelnya, jadi saya ambil sampai terfilter sebanyak 50 atau 40 artikel lah, kayak gitu. Nah, apakah rentetannya saya itu sudah benar atau kayak gimana, Pak? Oke, baik Pak Andi. Pertama, POP ya, Publish and Perish. Iya, Pak. Ini memang sebuah software yang bisa kita gunakan untuk meretrieve artikel jurnal sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Nah, kenapa saya nggak bahas tentang Publish and Perish di sini? Karena berdasarkan pengalaman saya gunakan, ada kelemahan mendasar di Publish and Perish itu. Ya, pertama apa? Publish and Perish itu eh, database yang bisa diaksesnya terbatas. Oke. Kalau nggak salah kan Publish and Perish itu coba Google Scholar, terus PubDimension ya, Pak Andi ya. Kemudian Iya, Scopus. Scopus juga harus pakai API kan ya, iya, nggak bisa iya, Pak. harus pakai API. Nah, kelemahan kedua ya, ketika kita menggunakan Publish and Perish, misalkan di Scopus, kita retrieve, sudah masukin API, kita retrieve. Coba deh Pak Andi cek di hasil ininya, file CSV-nya atau file Excel-nya. Iya, Abstraknya dipotong, iya, Pak. abstraknya nggak full. Abstraknya. Nah, Iya, padahal kan abstrak itu menjadi bagian dari proses screening kita kan, untuk menilai oke. apakah artikel ini layak untuk ditinjau lebih lanjut atau enggak. Nah, tapi Oke. waktu saya coba pakai Publish and Perish gitu, abstraknya itu banyak kan kepotong-kepotong semua, sehingga saya nggak bisa membuat judgement ini perlu saya masukkan atau enggak. Nah, itu alasannya kenapa saya nggak pakai Publish and Perish. Jadi Kemudian pakainya yang apa, Pak ya? langsung masuk ke database seperti yang tadi. Oke, oke, Pak. Jadi untuk retrieve Database artikelnya, betul. Emerald atau yang lain-lain, Pak ya? Iya, Oke, betul. siap, siap. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya agak bingung kalau Pak Andi bilang ketika masuk ke Force Viewer, hasil yang dimunculkan itu beda dengan artikelnya. Itu maksudnya gimana Pak? Iya, harapannya saya sih, saya muat, saya masukkan prompt seperti yang saya minta di apa di POP, misalnya internal marketing dan organizational performance, itu itu kan yang di POP sekian banyaknya, yang di Foursquare itu beda, Pak. Artinya maunya saya kan harus sama. Apakah memang memang Jumlahnya, itu dua hal yang berbeda ya? jumlah artikelnya atau apanya Pak? Semuanya Pak, entah jumlah artikelnya. Kalau Fosviewer itu kan eh, melihat hubungan ya Pak, kalau tidak salah Pak, melihat hubungan, entah hubungan antara eh, penelitian ini berdasarkan nama peneliti, berdasarkan tahun peneliti, berdasarkan kutipan dan lain sebagainya. Kalau POP itu semua penelitian yang tertentu tentang prompt yang kita masukkan itu akan dimuat. Nah, ternyata saya pikirnya POP itu sama dengan Fosviewer, memuat hal yang sama, tinggal mencari hubungan dalam bentuk visual. Ternyata tidak. Nah, itu makanya saya pikir bagaimana caranya saya bisa menggabungkan, membuat SLR dengan dua itu kayaknya sulit bagi saya. Oke, iya. Jadi banyak kalau memang kalau kita perhatikan ya, artikel systematic review yang menggunakan dua hal itu. Menggunakan untuk retrieve-nya menggunakan Publish and Perish, kemudian analisisnya untuk mendapatkan research gap sama apa istilahnya future research agendanya pakai Viewer. Cuma kalau Pak Andi perhatikan, biasanya artikel-artikel itu nggak akan dimuat di jurnal-jurnal Q1, Q2 tuh. Scopus mungkin cuma Scopus Q4. Karena Viewer itu intinya sih dia cuma menggambarkan ini, menggambarkan density ya. Density artinya ini topik ini nih udah banyak banget diteliti nih. Topik ini masih jarang diteliti. Nah, kemudian tanda panahnya itu menggambarkan atau merepresentasikan kalau bicara topik ini biasanya dikaitkan dengan topik apa. Jadi sebenarnya kita nggak bicara
pengaruh secara statistik, tapi kita bicara secara awamnya, kalau topiknya sustainable fashion, biasanya nanti dia dikaitkan dengan topik apa, kayak gitu loh. Itu dilambangkan oleh panah-panahnya itu. Nah, nanti kemudian orang akan menafsirkan, oh kalau nggak ada panahnya, berarti ini research gap nih, bisa dimunculkan. Kayak gitu aja. Oh, berarti Pak, mohon maaf, berarti untuk SLR ini alangkah baiknya terlebih dahulu dari Force Viewer ya Pak, untuk melihat arah penelitian research gap kan duluan, apakah itu Hmm. dulu atau dari database dulu, seperti POP dan Emerald dan lain sebagainya. Post viewer kan harus ada datanya yang dimasukkan. Oh, oke. Berarti harus cari database-nya dulu, harus cari artikelnya dulu dalam format RIS, dimasukkan, baru nanti di Force Viewer kan, kayak gitu. Oke, oke. Nah, tadi saran saya, Force Viewer itu hanya bisa menggambarkan hal yang tadi. Padahal kalau kita bicara systematic review, apalagi yang maunya dimuat di artikel, di jurnal yang bereputasi Q1, Q2, itu nggak cukup cuma sebatas itu. Ya, kita harus melakukan mungkin content analysis, mungkin thematic analysis, ya minimal banget bibliografi analisisnya harus ada dan itu nggak bisa muncul di Force Viewer, Iya. gitu. Nah, mungkin tadi itu saya kasih gambaran, mungkin dia bisa membantu kita untuk memetakan atau mengidentifikasi future research agendanya akan seperti apa. Tapi itu juga justifikasinya masih harus diperkuat lagi, Siap. begitu Pak Ya. Andi ya. Yang terakhir itu Pak mungkin elicit. Elicit Hmm. menurut saya itu konten yang paling inti daripada SLR. Kalau menurut saya itu aplikasi AI-nya itu Pak. Saya agak bingung menggunakan elicit itu karena sangat bagus sekali. Berapa artikel kita masukkan di situ, mereka bisa membaca semuanya berdasarkan perintah sampai 20. Tapi kayaknya yang paling bagus sebenarnya kalau yang saya lihat sih Dimension atau elicit Pak. Dimension, saya baru tahu kalau Dimension itu ada aplikasi. Setahu saya Dimension itu database kayak Scopus gitu. Hmm. Makanya saya belum pernah coba aplikasi yang namanya Dimension, saya belum pernah coba Pak Andi. Mungkin Pak Andi bisa coba share screen ya, kayak apa bentuk ininya ya. Mungkin saya Ah, lupa nama Pak. Pokoknya yang saya tahu saya pernah baca ada yang lebih anu dari elicit. Kalau elicit itu cuma sampai 10 ya Pak. iya, LC sampai 10 kalau nggak salah ya, Iya, artikel yang dikumpulkan iya. ya, ya betul. Saya pernah entah mungkin saya lupa nama itu apa. Ah, Itu sampai 20 Pak, tapi lebih mahal lagi dari elicit. Ya, mungkin oh, mungkin kita paskan dimensionnya itu Pak, mungkin juga saya lupa nama. ah, Elicit itu ah. menurut saya sangat bagus sekali aplikasinya. Mungkin kekurangannya itu di situ karena memang di situ bisa dibedah semua di elicit itu. Tapi memang balik lagi saya tidak tahu cara mengoptimalisasikannya itu. Oke. Yang setahu saya yang sejenis dengan Elicit itu ada konsensus, ada SciSpace ya. SciSpace juga kurang lebih sama tuh dengan Elicit. Tapi kalau Dimension saya baru dengar. Mungkin nanti saya coba cari-cari ya. Namanya mungkin Ya, agak-agak keliru sedikit. iya, Nanti iya. coba sharing lagi. Sementara saya cari juga, Pak. Ah, ah. Oke, apalagi tadi Pan? Itu ya Itu aja, Pak. pertanyaan. Terima kasih, Ah, Pak. oke, siap. Baik, lanjut ada Bu Diajeng. Monggo Bu Ajeng. Pak, maaf ini sebelumnya saya offline dulu sambil Oke, nggak apa-apa. ini saya tertarik melanjutkan dari pembahasannya Pak Andi. Berarti ini kaitannya kalau Force Viewer setahu saya memang untuk bibliometrik ya Pak Ferry. Halo. Kalau Ya. penggunaan Force Viewer biasanya ini yang saya baca-baca dari beberapa artikel yang sudah terbit di jurnal-jurnal bereputasi. Nah, yang saya ingin pertanyakan adalah sebenarnya alangkah lebih baiknya ketika riset saya ini, tujuan riset saya ini, alangkah baiknya apakah saya melakukan bibliometrik dulu di awal, tahap awalnya, atau memang langsung SLR saja Pak untuk arah riset saya, ya, istilahnya kalau untuk fokus ke proposal riset saya Pak. Itu sih Pak, saya mau tanya itu aja. Oke, baik, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, bibliometrik itu merupakan bagian kecil dari yang paling besar systematic literature review. Dia salah satu bentuk dari systematic literature review. Jadi kalau kita bicara bibliometrik, kalau di analoginya, kalau di penelitian kuantitatif itu adalah analisis deskriptifnya.
Kan kalau di analisis deskriptif kita bicara deskripsi responden, misalkan berapa banyak laki-laki, berapa banyak perempuan, ya kan? Berapa banyak yang pekerjaannya PNS, berapa banyak yang pekerjaannya wirausaha dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, kalau di dalam SLR, bibliometrik itu menggambarkan, mendeskripsikan hal seperti itu, ya, mendeskripsikan berapa banyak penelitian yang dilakukan di Cina, berapa banyak yang dilakukan di Indonesia, berapa banyak yang menggunakan teori of plan behavior, berapa banyak yang menggunakan teori ini. Nah, itu bagian dari bibliometric analysisnya. Ya, jadi kita mendeskripsikan kayak gitu. Berapa banyak penelitian yang menggunakan mediator attitude, berapa banyak penelitian yang menggunakan outcome variable-nya purchase intention. Nah, itu bagian dari bibliometric analysis. Nah, betul, makanya tadi saya bilang artikel bibliometric analysis itu juga bisa dipublikasikan, tapi biasanya jarang yang masuk di Q1, Q2 karena dia hanya sebatas mendeskripsikan itu. Dari situ nanti baru dibangun fitur research agendanya. Tetapi kalau kita mau bicara SLR yang komprehensif, biasanya setelah bibliometrik itu dilanjutkan dengan analisis lanjutan yang tadi saya sampaikan, misalkan thematic analysis atau misalkan content analysis dan analisis yang lainnya. Nah, untuk melakukan analisis-analisis yang tadi lebih mendalamnya, itu juga biasanya kita butuh software tuh. Walaupun softwarenya nggak fully AI ya. Kalau kita bicara software, jangan langsung dikaitkan dengan AI nih Bapak Ibu. Ya. Jadi aplikasi yang sifatnya membantu, walaupun nggak fully AI. Misalkan apa? Pakai NVivo, atau kita bisa pakai Atlas. Nah, yang terbaru ini, dan sampai sekarang masih gratis ya, ada yang namanya Google Notes LM, kalau nggak salah. Ada yang pernah pakai nggak? Baru dengar saya malah. Itu ada berbasis AI juga dan sangat membantu banget. Jadi kalau Oh, misalkan kita mau mengupload artikel di Chat GPT, itu kan biasanya maksimal 10 ya. Kayaknya nggak bisa lebih deh. Kalau lebih hasilnya berantakan. Upload 10, kemudian misalkan kita suruh summary, atau kita minta suruh cari tema yang berada di 10 topik itu. Itu kalau pakai Chat GPT atau pakai Gemini atau pakai apa. Tapi kalau di Google LM itu bisa sampai 50 artikel kita masukkan sekaligus. Jadi 50 artikel, kemudian kita minta si Google LM itu cari payung temanya apa nih dari 50 artikel ini. Nanti akan kelihatan dan itu akan ngebantu kita ketika kita melakukan thematic analysis. Nah, jadi monggo Mas Doni bisa dicoba-coba ya, atau mungkin udah mencoba Google Notes LM, nanti sharing ke teman-teman. Begitu ya. Oke. Lanjut ada Pak Rido, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya dikit aja, karena saya belum pernah pakai Prisma ini, tapi mirip-mirip seperti ini eh, pernah, tapi nggak from database gitu. Jadi saya langsung nyari, misal 80 artikel yang sama seperti judul saya, kemudian nggak di screening tapi langsung sudah sesuai dengan judul saya, kemudian kita jabarkan gitu, seperti saya pernah lihat beberapa hasil dari Prisma ini kan, misal artikel yang meneliti tentang ini berapa, eh, tahunnya berapa, terus keyword yang paling ini apa. Nah, itu saya masuknya ke metode apa ya Pak? Ya itu yang tadi saya bahas ya. Hmm. Eh, Pak Rido carinya dari Google Scholar ya. Ya, dari Google Ya, Scholar. kayak gitu. Itu yang secara metodologi, secara protokol itu nggak bisa disebut sebagai sistematis. Tetapi Oke. bisa diakal-akalin. Banyak juga teman-teman dosen yang ngakalin kayak gitu ya. Jadi Oh, misalkan ini, tapi saya cuma ngasih tahu ya, bukan ngajarin karena itu cara ini nggak benar. ya. Ngakalinnya gini, cari di Google Scholar, ya kan, dapat berapa yang ini. Kemudian baru dia cek satu-satu, oh artikel ini di indeksnya di Scopus atau di mana ya, artikel ini di indeks. Jadi dibalik, cari artikelnya baru dicek dia adanya di database apa, baru nanti disebutkan, oh dari Scopus sekian, oh dari Emerald sekian. Nah itu ada yang cara gitu, cuma menurut saya sih nggak apa istilahnya ya. Secara formal itu nggak bisa dibenarkan kayak gitu. Lebih bagus kalau kita langsung masuk ke database-nya aja. Oh, Ketimbang kita kerja dua kali dari Google Scholar, baru dicek ini di database mana, ini di database mana, dan hmm. seterusnya. Karena sekali lagi kalau kita bicara Google Scholar, biasanya dia nggak akan diakui sebagai sebuah database yang recognizable lah oleh ini, oleh editor maupun oleh publisher jurnal. Itu berarti tidak disarankan ya Pak ya,
Jadi kita harus Iya, from database ya. Kalau systematic iya, literature review ya. betul harus dari database. Berarti salah saya bikin kemarin itu. Gak apa-apa buat belajar bagus. Dan ini Coba. yang perlu saya sampaikan ulang lagi, kalau untuk sekedar melakukan systematic review dalam rangka kita mau nyusun disertasi, cari research gap nggak masalah dari Google Scholar. Tapi kalau tujuan kita nanti itu mau dipublikasikan juga, ya kan? Jadi kita dapat untung dua kan, bikin systematic review. Pertama, akhirnya kita dapat variabel-variabel disertasi kita. Kedua, artikelnya pun bisa kita publikasikan, maka caranya adalah dengan seperti ini. Tapi kalau kita hanya berhenti, saya pengen bikin disertasi, kira-kira nanti variabel apa yang bisa saya masukkan dari Google Scholar pun nggak masalah. Oh, itu baik. Terus satu lagi Pak, satu lagi aja. Di sini kan database dari contoh ini kan 605 ya. Itu kan Hmm. banyak ya. Kalau misalnya dari judul kita misal ketemu cuma 100 gitu atau mungkin 200 ya 100 lah. Itu bisa atau ada batas atas atau Nggak ada sih, nggak ada batasannya. Cuma 605 ini kalau Mas Rido bilang banyak, sebetulnya akan lebih banyak lagi kalau kita betulan praktekin. Karena oke. biasanya kalau baca di artikel systematic review, di record awalnya itu bisa sampai ribuan. Oh iya. Wah, nanti akan mengerucut, ujungnya sih berkisar 50 sampai 100 artikel ya. Final artikel yang di analyze itu biasanya 100 itu udah banyak banget. Biasanya 50, 60, 70 yang betul-betul dianalisis. Tapi ujung atasnya itu bisa sampai ribuan. Oh iya Karena iya seperti iya. yang saya bilang tadi, secanggih-canggihnya database, secanggih-canggihnya kita menulis keywords, database itu nggak bisa perfect memenuhi apa yang kita mau. Sehingga kadang-kadang artikel-artikel yang nggak terlalu relevan juga dia munculkan. Sehingga record awalnya itu akan besar banget. Gitu. Baik. Terima kasih Pak. Oke, monggo, ada lagi? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Pak Heru bagus. Karena Dimension itu sebetulnya dia database yang cukup komprehensif, yang komplit banget ya. Tetapi itu balik lagi, sayangnya sampai sekarang belum semua publisher besar mengakui dia sebagai database yang ini, yang reputable. Tapi kalau untuk Q3, Q4 ya, Scopus Q3, Q4 dia udah bisa diterima. Tapi kalau bicaranya Q1, Q2 biasanya masih andalannya Scopus sama Web of Science. Oh, bagus kalau Mas Heru udah ini sering masuk ke Dimension karena itu banyak juga artikel yang bisa didapat di sana. Oke, kalau nggak ada mungkin untuk materinya kita cukupkan dulu sampai di sini ya.